Usai kemenangan Marc Marquez yang sukses sapu bersih seri MotoGP Thailand membuat Paolo Ciampinotti sadar akan daya tarik Baby Alien. Dalam sebuah wawancara seru bersama Corriere della Sera, Paolo Ciampinotti, sang bos besar Pramac, berbagi pandangannya tentang masa kini, masa lalu, dan bahkan masa lalu yang lebih jauh lagi. Saya selalu berbicara dengan Gigi D'Aligna. Rasanya seperti kehilangan saudara atau teman, ungkapnya penuh emosi. Tapi ini dunia profesional. Kita semua harus move on, sebagaimana saya juga sudah melakukannya. Tahun-tahun yang dihabiskan bersama tentu meninggalkan jejak. Perpisahan sebagai juara bisa terasa sulit, tapi juga bisa lebih mudah kalau kita merasa sudah menyelesaikan sebuah perjalanan. Ciampinotti juga tak ragu melontarkan pujian untuk D'Aligna. Gigi itu jenius. Dia beruntung memiliki pembalap terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Marc benar-benar mempertaruhkan segalanya untuknya. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Marc luluh. Gigi, dia ibarat seorang playboy insinyur. Saya pribadi mungkin tak akan mengambil keputusan seperti itu, tapi saya paham alasannya. Bahkan pilihan ini membuat saya lebih condong ke Yamaha. Tak main-main, hasil gemilang ini membawa Marc ke puncak klasemen kejuaraan dunia, sesuatu yang terakhir kali terjadi lebih dari 5 tahun lalu. Perayaannya luar biasa. Bersama sang adik Alex, Marc menikmati momen epik ini di podium. Dan MotoGP pun tak mau ketinggalan. Mereka merilis video eksklusif yang membawa kita masuk ke dalam euforia kemenangan tim Ducati Lenovo. Begitu Marc menyentuh garis finish, tim langsung meledak dalam kegembiraan. Kamera menangkap suasana di garasi, timnya bersorak, sang ayah terlihat emosional, dan teriakan dia kembali, dia kembali. Menggema di udara. Di Parc Ferme keseruan berlanjut. Kedua bersaudara Marquez larut dalam perayaan sambil tetap membahas detail teknis dengan tim. Satu momen menarik terjadi saat Marc berdiskusi dengan Gigi D'Aligna. Sang insinyur penasaran kenapa Marc sempat membiarkan Alex menyalipnya di balapan. Dengan santai, Marc menjelaskan bahwa itu demi mengatur tekanan ban. D'Aligna terkejut lalu memberikan pujian setinggi langit. Sambil tertawa, Marc pun melontarkan candaan kepada timnya, ayo langsung ke Argentina. Setelah itu, ia menuju sisi Gresini, berbagi kebahagiaan dengan saudaranya, dan menyempatkan diri menyapa mantan timnya. Para pesaing Marc Marquez di MotoGP harus mulai khawatir. Sang juara menunjukkan dominasinya dengan cara yang spektakuler di putaran pembuka musim ini. Dalam debutnya bersama Ducati, Marquez langsung menggila. Pole position dapat, sprint race menang, Grand Prix Thailand ditaklukkan. Kini ia memimpin klasemen sementara kombinasi pembalap terbaik dengan motor terbaik. Hasilnya benar-benar menakutkan bagi lawan-lawannya. Di Buriram, satu-satunya yang bisa mendekatinya adalah saudaranya sendiri, Alex Marquez, yang finish di posisi kedua. Ini keuntungan besar buat Marc, kata Peter McLaren di podcast Crash MotoGP. Jika ada seseorang yang ingin dia tempatkan di antara dirinya dan Pecco Bagnaia, maka itu pasti adiknya sendiri. Yang lebih mengerikan, Marquez bahkan belum menunjukkan batas maksimalnya. Kami belum melihat Marc benar-benar memaksakan motornya, tambah McLaren.
Saat latihan Sabtu, dia mencoba pengaturan berbeda, lalu menyadari kita tidak perlu ngotot. Pet Cho sendiri bilang, Mark mempermainkan kami. Tanpa Mark, Ducati Satelit mungkin akan bertarung ketat satu sama lain. Tapi dengan Mark, ia seperti melangkah lebih cepat dari semua orang. Marquez mengakui bahwa ini adalah dirinya yang terbaik sejak 2020 sebelum badai cedera menghantam. Lewis Duncan pun mengamini ini menunjukkan di mana mentalitas Mark sekarang. Selama beberapa tahun terakhir, kita melihatnya menahan diri karena cedera. Tapi kali ini, dia benar-benar kembali. Bahkan Marquez enggan melihat 2020 sebagai tahun di mana ia kehilangan segalanya. Sebaliknya, ia menganggap ini adalah kebangkitannya. Dan itu jelas jadi mimpi buruk bagi rival-rivalnya. Jika para rival masih berharap bisa mengejar kabar buruknya, putaran selanjutnya adalah Argentina 14 hingga 16 Maret, lalu Circuit of the Americas, dua sirkuit favorit Marquez. Artinya, setelah awal musim yang menggelegar, ia akan balapan di trek di mana ia biasanya semakin tak terbendung. Bersiaplah, Marc Marquez bukan hanya kembali, dia siap menaklukkan segalanya. Beberapa tahun terakhir di MotoGP bukanlah masa yang indah bagi Marc Marquez. Kesengsaraannya dimulai sejak 2020 saat ia mengalami cedera serius pada tulang humerus di lengan kanannya akibat kecelakaan brutal di Grand Prix Jerez. Sejak itu Marquez harus menjalani 4 operasi dan menghabiskan 2 tahun untuk pemulihan. Dan itu baru permulaan. Tanpa sang juara dunia 8 kali, Honda mengalami krisis terburuk dalam sejarah mereka. Pabrikan Jepang itu kehilangan arah tanpa Marquez, motornya pun menjadi hampir mustahil dikendarai oleh pembalap lain. Kembalinya Marquez ke lintasan sayangnya tidak cukup untuk menghentikan keterpurukan tim berjuluk sayap emas yang mulai tertinggal jauh dalam pengembangan dibanding para pesaingnya. Namun, 2023 adalah titik balik. Marquez dihadapkan pada keputusan sulit tetap bersama Honda atau mencari tantangan baru. Dengan keberanian luar biasa, ia memilih untuk meninggalkan Honda setahun lebih awal dari kontraknya dan bergabung dengan Gresini Racing. Dengan usia yang menginjak 30 tahun, Marquez ingin membuktikan satu hal, apakah ia masih kompetitif atau sudah habis masanya? Keputusan ini bukan tanpa konsekuensi. Ia meninggalkan Honda setelah lebih dari 1 dekade penuh kenangan, rekan-rekan yang sudah seperti keluarga, termasuk sahabat baiknya Santi Hernandez. Di Gresini ia harus menerima gaji yang jauh lebih kecil dan hanya dikontrak 1 tahun. Tapi hasilnya, 3 kemenangan posisi ketiga di kejuaraan dunia, dan yang paling penting, Marquez yang dulu telah kembali. Rencana Marquez berjalan sempurna. Dengan kemenangan ganda di balapan pertamanya di Thailand, ia semakin menegaskan targetnya gelar juara dunia ke-9. Tapi jangan salah, bergabung dengan Ducati bukanlah keputusan yang mudah. Baru-baru ini dalam podcast Hospitality Motociclismo by El Pozo, terungkap fakta mengejutkan. Honda menawarkan Marquez kontrak 4 tahun senilai 100 juta euro. Ditambah bonus 25 juta euro di tahun terakhir, totalnya mencapai 125 juta euro. Namun, uang bukanlah segalanya bagi Marquez.
Seperti yang ia ungkapkan dalam film dokumenternya All In, Marquez menegaskan bahwa ia sudah memiliki cukup uang untuk pensiun. Semua operasi, rasa sakit, dan perjuangan yang ia lalui bukan untuk harta, tapi demi satu tujuan, menang. Kini meski detail kontraknya dengan Ducati tidak diketahui sepenuhnya, satu hal sudah jelas, Marquez telah membuat keputusan yang tepat dan dunia MotoGP kembali gempar. Akhir pekan lalu menjadi momen yang luar biasa bagi para penggemar MotoGP. Musim 2025 resmi dimulai dengan penuh aksi, dan siapa yang keluar sebagai pemenang? Tak lain dan tak bukan Marc Marquez. Sang juara melesat tak terbendung di hari Minggu meraih kemenangan dengan penuh gaya. Tak hanya itu, saudaranya Alex Marquez juga berdiri di podium bersama rekan setimnya, Pecco Bagnaia. Pemandangan yang sama juga tersaji di balapan sprint, sebuah awal musim yang sudah terasa begitu panas. Legenda MotoGP Alex Triville turut memberikan analisanya, dari sudut pandang saya, balapan di Thailand ini seolah sudah tertulis. Skenario yang benar-benar nyata. Marc tampil luar biasa, Alex tetap berada di belakangnya, dan Pecco meski sedikit berhati-hati, terus mencoba menempel Marc. Sebuah cerita yang luar biasa, satu-satunya yang mungkin kurang. Tapi tetap saja ini adalah awal yang sangat baik, dan melihat Marc dalam kondisi euforia seperti ini sungguh luar biasa. Dia melaju dengan mudah dan penuh kekuatan. Triville juga tak ragu melayangkan pujian setinggi langit kepada sang juara, Marc itu hampir sempurna. Honda menginginkannya, Gresini juga, dan kini Ducati Lenovo sudah memilikinya. Dia datang dan langsung memberi tekanan pada Pecco. Tim tahu bahwa Marc adalah segalanya. Jika harus memberi nilai, mungkin bukan 10, tapi dia sangat dekat dengan sempurna. Tak hanya Marc, Alex Marquez juga mendapat sorotan tajam. Alex berada di level yang sangat tinggi, ujar Triville. Dia bekerja keras tahun ini, dan yang lebih menarik, dia bekerja bersama Marc. Ada ikatan spesial di antara mereka. Ketika Alex tampil baik, Marc terlihat sangat bahagia, matanya berbinar. Ini adalah dua tiang luar biasa. Dari sisi teknis, analisis Triville pun makin menarik. Di tikungan keempat, hanya Marc yang masuk dengan gigi 4. Kenapa? Karena pembalap lain yang mencoba malah kehilangan momentum. Marc satu-satunya yang bisa melakukannya dengan sempurna. Itu membuktikan betapa dia sedikit lebih unggul dibanding yang lain. Namun Triville juga percaya bahwa Pecco akan kembali lebih kuat di beberapa sirkuit ke depan. Akhirnya, yang paling menyentuh adalah kebahagiaan Marc. Dia tidak hanya senang karena menang, tapi juga karena Alex sudah berada di level yang sangat tinggi. Dan ketika seorang juara menangis karena kebahagiaan, kita semua ikut terharu. Ini bukan sekadar kemenangan biasa, ini adalah kisah luar biasa yang menambah gemerlap pertunjukan MotoGP. Aksi luar biasa Marc Marquez di MotoGP Thailand 2025 sukses mencuri perhatian, termasuk dari legenda MotoGP Dani Pedrosa.
Balapan perdana musim ini yang digelar di Chang International Circuit, Buriram, pada hari Minggu lalu benar-benar menjadi panggung dominasi Marquez bersama tim pabrikan Ducati. Sebagai rekrutan anyar Ducati, Marquez langsung menggebrak sejak babak kualifikasi. Tak tanggung-tanggung, sang baby alien melesat dan mengamankan posisi pole sitter, memastikan dirinya start terdepan di sprint race dan balapan utama. Dengan keuntungan itu, Marquez tampil garang dan tak tersentuh, memenangi sprint race di hari Sabtu dengan penuh gaya. Namun, dominasi Marquez tidak berhenti di situ. Pada balapan utama yang berlangsung selama 26 putaran, ia kembali membuktikan kelasnya. Meski sempat mendapat perlawanan sengit dari adiknya sendiri, Alex Marquez dari Gresini Racing, Marquez tetap tenang dan kembali menguasai jalannya balapan hingga menyentuh garis finish sebagai pemenang. Penampilan spektakuler Marquez ini pun menuai banyak pujian, termasuk dari mantan rekan setimnya di Repsol Honda, Dani Pedrosa. Little Spaniard itu mengakui bahwa kemenangan Marquez di Thailand adalah bukti nyata bahwa ia masih menjadi ancaman besar di MotoGP. Bakat Marquez masih ada, tegas Pedrosa dikutip dari bolasport.com via Motosan. Dengan motor yang tepat, dia telah menunjukkan bahwa dia masih memiliki banyak tenaga meski sempat mengalami cedera. Pedrosa juga menyoroti momen menegangkan ketika Marquez sempat melambat dan disalip oleh Alex sebelum akhirnya kembali menguasai balapan. Sepertinya ia mengalami masalah dengan tekanan ban, ungkapnya. Kami pikir ada masalah pada motornya, tetapi begitu ia masuk ke slipstream saudaranya, ia langsung tancap gas lagi. Kemenangan di MotoGP Thailand 2025 mengantar Marquez ke puncak klasemen sementara dengan raihan 37 poin. Sementara itu, sang adik Alex Marquez menempel ketat di posisi kedua dengan 29 poin usai finish runner-up di sprint race dan balapan utama. Di posisi ketiga ada Francesco Bagnaia yang mengumpulkan 23 poin setelah finish ketiga di kedua sesi balapan. Musim MotoGP 2025 baru saja dimulai dan persaingan semakin panas. Para pembalap kini bersiap untuk seri kedua di Autodromo Termas de Rio Hondo, Argentina, yang akan digelar pada 14 hingga 16 Maret mendatang. Siap-siap karena duel sengit kembali akan tersaji. Jorge Lorenzo melihat pertarungan antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia akan semakin membara setelah seri MotoGP Thailand 2025 berakhir. Dua nama besar ini yang kini bersatu dalam tim pabrikan Ducati menjadi sorotan utama dan favorit kuat untuk mendominasi MotoGP musim ini. Sejak awal, Ducati memang tampil garang dan hasil di seri pembuka MotoGP Thailand 2025 semakin menegaskan kekuatan mereka di lintasan. Dalam sesi sprint race yang baru saja usai, Marc Marquez langsung menunjukkan taringnya. Rider berjuluk Baby Alien itu sukses mengamankan kemenangan di debutnya bersama Ducati setelah sebelumnya meraih pole position dengan performa luar biasa di babak kualifikasi. Sementara itu, Francesco Bagnaia sempat menghadapi tantangan besar di awal akhir pekan. Berbeda dengan Marquez yang langsung melesat sejak hari pertama, Pecco harus berjuang dari kualifikasi 1 sebelum akhirnya mengamankan posisi start ketiga dan finish di tempat yang sama dalam sprint race. Duet maut Ducati ini pun langsung mencuri perhatian Jorge Lorenzo. Mantan rival Valentino Rossi itu menilai bahwa Marquez dan Bagnaia adalah dua nama yang paling berpotensi menjadi juara musim ini. Musim lalu kita sudah melihat bahwa Marquez, bahkan dengan motor dari tahun sebelumnya, mampu tampil kompetitif.
ujar Lorenzo dengan penuh keyakinan dikutip dari Motosan. Sekarang dengan motor pabrikan Ducati, dia dan Bagnaia adalah favorit utama, tegasnya. Namun meski Marquez sudah mengoleksi 8 gelar juara dunia, ia tidak bisa serta-merta diunggulkan di atas Bagnaia. Pecco sudah sangat mengenal karakter motor Ducati dan terbukti konsisten dalam beberapa musim terakhir. Marquez tidak bisa dianggap lebih unggul dari Bagnaia karena rider Italia itu sudah membuktikan dirinya solid dan tampil lebih baik dalam beberapa tahun terakhir, tambah Lorenzo. Tapi perbedaannya sangat tipis dan saya yakin pertarungan mereka bakal berlangsung sengit. Lanjutnya dengan penuh antusiasme. Satu hal yang tak boleh dilupakan Marquez adalah petarung sejati yang pantang menyerah. Lorenzo paham betul bagaimana mental baja rider asal Spanyol itu bisa membuat Bagnaia frustrasi dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Bahkan Lorenzo memprediksi duel keduanya tidak akan berjalan mulus.